Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya di sistem basis data. Perkenalkan, saya Yudhistira Arya Rajasa dari kelas SI 303. Oke, jadi sistem basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Tujuan utama dari basis data adalah menyediakan data secara terstruktur untuk menyimpan informasi agar efisien, konsisten, aman, dan mudah digunakan oleh berbagai aplikasi. Ciri-ciri dari basis data adalah terorganisir dalam struktur tertentu, dapat diakses oleh pengguna secara bersamaan atau banyak orang, meminimalisir redundansi atau inkonsistensi. Itu adalah duplikat data sama datanya nggak konsisten. Yang ketiga adalah mendukung keamanan dan integritas data. Yang keempat adalah digunakan hampir di semua sistem modern, perbankan, e-commerce, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Eh, Kedua, lingkungan basis data. Lingkungan basis data itu adalah ekosistem yang komprehensif yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, orang penggunanya, programmer, prosedur, serta infrastruktur jaringan. Tempat data tersimpan, dikelola, dan diakses, dimanipulasi secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Jadi komponen utamanya tadi udah saya sebutkan dari eh, ekosistem basis data yang terdapat hardware itu itu adalah server, penyimpanan, jaringan, perangkat klien yang mendukung akses pengelolaan data. Software itu ada DBMS, di aplikasi yang menggunakan database sistem operasi tempat DBMS berjalan seperti Postgres, MySQL. Eh, Lalu ada data, itu adalah data yang mengisi database-nya. Metadata, indeks, serta file pendukung seperti log dan backup. Users itu programmer yang membuat datanya, eh, yang mengelola. Ada DBA juga mengelola konfigurasi keamanan, performa, dan backup recovery. Programmer membuat aplikasi yang berinteraksi dengan database, end user mengakses data melalui aplikasi, dan prosedur itu adalah rules-rules dan kebijakan terkait backup, pemeliharaan, sistem recovery, dan pengaturan hak akses. Lalu kita akan membahas tentang model data. Model data adalah representasi visual atau kerangka kerja konseptual yang mendefinisikan elemen data, hubungan antar data, serta cara data itu diorganisasi atau distrukturkan, disimpan dan dikelola dalam suatu sistem organisasi. Model data ada 4. Yang pertama ada model hierarki, struktur data yang berbentuk pohon dengan hubungan parent-child. Setiap child hanya punya satu parent, cocok untuk data yang terstruktur dan sederhana. Lalu ada model data jaringan, memungkinkan satu entitas memiliki banyak hubungan. Data terhubung melalui node dan link. Ini akan lebih fleksibel dibanding hierarki, tapi lebih kompleks. Ada lagi model relasional. Ini adalah model yang paling banyak digunakan. Data disimpan dalam bentuk tabel relasi yang terdiri dari baris dan kolom, mendukung primary key, foreign key, dan operasi query. Mudah dipahami, mudah dikelola, dan menjadi standar banyak di DBMS modern sekarang. Lalu ada lagi model berbasis objek. Data dipresentasikan sebagai objek seperti dalam pemrograman berorientasi objek. Menyimpan data dan fungsi dalam satu kesatuan, cocok untuk aplikasi kompleks seperti CID dan multimedia. Lalu model data relasional. Model data relasional adalah model abstrak yang mengatur data dalam bentuk tabel dua dimensi yang berisi baris atau tuple.
dan kolom atribut untuk menyimpan data secara terstruktur dan logis. Karakteristik utama model relasional. Data disimpan dalam bentuk tabel, kolom, atribut, properti data. Setiap tabel punya primary key, foreign key. Struktur ini mempermudah pemrosesan pencarian integritas data. Contoh relasinya ada tabel mahasiswa dan tabel nilai. ID mahasiswa pada tabel nilai berperan sebagai foreign key yang merujuk ke ID tabel mahasiswa. Relasi ini memungkinkan sistem mengetahui siapa pemilik nilai tersebut. Contoh menggambarkan cara model relasional hubungan data antar tabel secara terstruktur dan konsisten. Jadi ada tabel tabel ID mahasiswa ini sama dengan ada lagi tabel forensic di sini. Jadi ID mahasiswa seperti itu. Lalu lanjut kita ke bahasa query formal. Model relasional adalah objek abstrak yang mengatur data dalam bentuk tabel dua dimensi yang berisi baris dan kolom. Untuk menyimpan data terstruktur dan logis, model ini mengutamakan integritas dan konsistensi data melalui penggunaan aturan seperti kunci primer, primer key, and foreign key, serta memastikan data yang logis terpisah dan penyimpanan fisiknya untuk fleksibilitas pengelolaan. Basis data yang mengimplementasikan model ini disebut basis data relasional dan sering diakses menggunakan query SQL. Yang termasuk bahasa formal adalah relational algebra, menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan data seperti select, project, join, and union. Ada lagi relational calculus berfokus pada apa bukan bagaimana. Contohnya tuple relational calculus dan domain relational calculus. Bahasa query komersial. Bahasa query komersial adalah bahasa komputer khusus seperti SQL yang dirancang untuk berinteraksi dengan basis data secara efisien. Memungkinkan pengguna mengambil JQL, memanipulasi DML, dan mengidentifikasi DDL, dan mengontrol DCL data. Seringkali dibuat user-friendly oleh programmer untuk aplikasi bisnis agar lebih mudah daripada bahasa pemrograman pada umumnya, menjadikan standar manajemen data di berbagai sistem. Contoh-contoh bahasa query komersial adalah SQL yang saya sebutkan tadi, ada QBE, query by example digunakan di sistem IBM dan Microsoft, ada TSQL buat server, dan PLSQL itu Oracle. Untuk SQL adalah bahasa utama yang mengakses dan mengelola database relasional. SQL bersifat deklaratif, artinya cukup mengatakan apa yang diinginkan tanpa menjelaskan langkah-langkahnya. SQL memiliki beberapa kategori pemerintah seperti data definition language, data manipulation language, data control language, dan transaction controlling language seperti select, bintang, from table. Ada lagi update, all, bintang, from table, where, this, ID, sama dengan ID, dan seterusnya. Ini adalah sumber yang saya gunakan untuk membuat PPT. Jadi itu semua dari saya, materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.